Selamat malam, selamat datang di acara talk show Obsesi, obrolan sukses masa kini. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper istimewa karena beliau sudah 21 tahun di industri asuransi sejalan dengan tema kita malam hari ini. Pastinya obrolan ini isinya daging semua. Yuk kita kenalan dulu. Namanya siapa, Bu? Yunike Tinawijaya. Kita bisa panggil siapa ini? Yunike. Bu Yunike ya. Oke. Nah, Bu, hari ini kita akan membahas tentang asuransi buat apa sih gitu. Buat sahabat sukses di sini mungkin ada yang belum punya asuransi atau sudah punya tetapi belum tahu apa itu asuransi, kita akan bahas yang detail ya. Menurut Bu Yunike nih, gimana sih caranya pilih produk asuransi yang tepat? Oke, sahabat sukses, memilih produk asuransi yang tepat, yang pertama adalah pilihlah sesuai dengan kebutuhan. Jangan membeli karena kasihan. Waduh, agennya mau diterminate, kasihan. Akhirnya beli. Atau karena sungkan, itu saudara atau family. Ya, gak enak lah, jangan. Membeli harus sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa? Karena itu akan berakibat di kepanjangan hari nanti. Karena asuransi ini kan mengenai sesuatu yang di kemudian hari, bukan hari ini atau esok atau lusa atau tahun depan. Enggak, untuk jangka panjang. Jadi membelilah dengan tepat. Nah, contoh saya kasih ya. Kalau sahabat sukses membutuhkan proteksi jiwa. Artinya anak-anak kecil saya butuh uang pertanggungan yang besar. Jadi pilihlah yang manfaatnya itu untuk asuransi jiwa. Kalau misalnya saya ingin nabung untuk pendidikan anak saya nanti kalau kuliah, ya pilih yang produknya berhubungan dan manfaatnya yang bisa diambil ketika nanti anak mau kuliah atau anak mau nanti ngambil S2 seperti itulah. Nah, kalau untuk pensiun, pilihlah yang untuk pensiun sehingga sahabat sukses tidak membuang biaya-biaya, karena di dalam asuransi itu kan ada yang namanya biaya. Jadi jangan membayangkan asuransi itu seperti menabung, seperti investasi. Nggak sesederhana itu, sahabat sukses. Jadi mengerti secara detail. Yang paling penting membeli asuransi itu adalah mengerti yang dibeli. Jadi nggak akan ada penyesalan di kemudian hari. Seperti kalau mau menikah gitulah. Jadi kan pikir masak-masak sebelum memutuskan. Inikah yang aku ambil atau itukah? Seperti itu. Jadi jangan membeli kucing dalam karung gitu ya, Bu ya? Nah, betul. Itu sangat betul istilahnya. Oke, jadi intinya kalau kita beli itu adalah kita mesti tahu produknya seperti apa, kita tahu Iya, kebutuhan kita bagaimana, dan kita tahu kemampuan keuangan kita gitu ya Bu Yunike ya? betul sekali. Oke, nah ini juga ada pertanyaan dari beberapa sahabat sukses nih. Apakah asuransi kesehatan itu bisa dipakai di semua rumah sakit Bu? Secara umum harusnya bisa ya, khususnya di Indonesia, di rumah sakit besar itu bisa. Bisanya itu dalam arti gini, kalau cashless, nah itu yang saya tadi maksudkan, itu di rumah sakit besar, di kota besar, itu bisa cashless. Apa sih kok istilah cashless? Mungkin buat awam itu agak belum paham. Cashless itu adalah ketika sakit, tunjukkan aja kartunya atau e-cardnya. Kan sekarang lagi musim dengan ya, dengan e-card aja. Bisa tunjukkan e-cardnya aja, sahabat sukses nanti nggak perlu mengeluarkan biaya. Tetapi ada beberapa rumah sakit kan yang nggak bekerja sama. Nah, kalau nggak bekerja sama bukan berarti nggak bisa diganti, tetapi dengan cara reimburse. Reimburse itu adalah sahabat-sahabat sukses membayar dulu biayanya, setelah itu baru diklaimkan ke perusahaan asuransi. Kalau di tempat saya ya Manulife. Oke, jadi intinya adalah, selama rumah sakit tersebut bekerja sama, jadi nggak perlu khawatir begitu ya, Bu, ya, itu bisa dibayar Betul. secara cashless. Tetapi kalau memang tidak perlu khawatir juga, karena nanti bisa sistemnya reimbursement gitu ya. Betul, betul. Oke. Nah, biasanya perusahaan asuransi jiwa itu kan punya premi yang beda-beda gitu ya, Bu, ya. Nah, eee, apa sih faktor yang menentukan besaran premi yang harus kita bayar gitu, Bu? Besaran premi itu secara umum itu pasti faktor usia.
ya. Mhm. Dan faktor risiko ya, Mhm. antara yang sehat, yang sakit, usia, kan secara survei itu kan membuktikan bahwa usia sekian-sekian ini rentan sakit ya. Mmm. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang muda itu juga sakit, tetapi kan secara umum kita kan ngambilnya secara kan berdasarkan itu. Terus tabel mortality atau tabel mortality itu artinya angka kematian. Oh, kalau angka sekian ini berarti eh, apa angka kematiannya tinggi ya, contoh kan mungkin kalau usia bayi, contoh seperti itu, usia bayi itu angka kematiannya tinggi, tetapi angka sudah naik ke balita itu turun lagi. Nah terus Oh. nanti mulai lagi umur 75 ke atas mulai tinggi lagi. Nah seperti itu, jadi berdasarkan usia, berdasarkan risiko ya, kerjanya juga, misalnya dia kerjanya di tempat yang berbahaya itu bisa mempengaruhi premi. Maksudnya gimana Bu tempat yang berbahaya tuh? Contoh misalnya dia kerjanya di pertambangan kan risikonya Mmm. tinggi, terus Oh. kerjanya dia itu selalu supir. Nah seperti itu, Supir supir, Bu? supir itu artinya supir truk, sopir-sopir yang Oh, alat angkut besar itu kan risikonya tinggi kan, yang termasuk supir dia. pesawat berarti ya? Iya, loh pilot juga kan termasuk. Pilot Oh, juga oke. termasuk yang berisiko tinggi, mempengaruhi premi seperti itu. Jadi makin tinggi resikonya artinya preminya makin besar. Iya, Nah, oke, betul. dan Jadi resiko mhm, selagi masih muda, selagi masih sehat, belilah asuransi. gitu ya. Jadi, Iya, yang mempengaruhi itu berarti resiko. Resiko itu ditentukan dari apa? Satu, usia, makin tua jelas resikonya makin gede, iya, makanya bayarnya lebih mahal. Kemudian iya, yang kedua adalah, kondisi kesehatan, betul ya, Bu, ya? Jadi kalau betul. tua itu kan umumnya gampang udah sakit atau udah penyok sana sini kayak gitu kan ya. Iya, iya, Jadi preminya juga ikutan gede dan yang terakhir adalah mungkin, profesi gitu ya, makin, iya, apa itu, makin berisiko profesinya tentu saja preminya makin gede, gitu ya? betul, betul. Oke sip. Nah Bu, nah ini kan tadi Ibu ngomong soal uang pertanggungan gitu ya, apa sih sebenarnya itu Bu? Nah, sahabat sukses, seringkali. Tapi mungkin kalau di kota-kota besar, sahabat sahabat sukses pasti sudah ngerti ya. Tetapi saya jelaskan sekali lagi, uang pertanggungan itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak penanggung, pihak asuransi kepada tertanggung ketika terjadi yang namanya risiko. Risiko itu bisa macam-macam. Risiko meninggal, risiko penyakit kritis, tergantung kan asuransi apa yang diambil. Seperti itu. Adalah sejumlah uang yang sekaligus diberikan ketika terjadi risiko, dan risiko itu tergantung risiko apa ketika membeli asuransinya. Jadi Mmm. kan sering orang salah menafsir. Maksudnya Contoh ya, mhm, salah menafsir contoh. Seorang bapak meninggal, terus mmm, istrinya merasa gini, wah setidaknya kami akan tertolong dengan asuransi yang pernah bapak beli. mhm, Seperti itu kan. mmm. Ternyata bapak itu membelikan, tertanggungnya bukan si bapak. Jadi uang pertanggungannya yang nggak keluar karena yang diberikan adalah si anak tertanggungnya. Maksudnya Nah, gimana nih Bu? Ini menarik nih, tolong diceritakan lebih detail lagi. contoh, jadi sahabat sukses kalau membeli asuransi, hati-hati dengan yang namanya istilah pemegang polis dan tertanggung. Mhm, Tertanggung adalah orang yang ditanggungkan, entah kesehatannya, entah jiwanya, ya, entah penyakit kritisnya, sehingga kalau yang namanya tertanggung ini terjadi risiko, itu uang pertanggungan itu baru yang bisa cair. Sejumlah uang besar yang kita belinya, seperti kan kita waktu dari awal misalnya agennya menawarkan, "Bapak mau uang pertanggungannya berapa? 100 juta, 1 M, 5 M, 10 M," seperti itu. Itu adalah sejumlah uang yang akan cair ketika terjadi risiko kepada tertanggung, bukan pada pemegang polis. Pemegang oh, polis adalah orang yang mhm. cuma mengatur pembayaran. Nanti kalau ada tahapan, dia yang akan pegang Oh, kendali, seperti itu. jadi, sahabat sukses sepertinya harus ngecek dulu polis yang dimiliki, apakah sahabat sukses menjadi tertanggung atau pemegang polis gitu ya, Bu, ya? Oh, betul sekali. Jadi kalau sahabat sukses, saya ingatkan, kalau didatangi oleh seorang agen, jangan pernah lagi khawatir.
Kan sering-sering orang khawatir, waduh temenku sekarang jadi agent, aku takut. Salah besar. Iya Justru iya iya ini iya iya. adalah kesempatan bagi sahabat sukses untuk mereview polis-polis yang kalian punya. Mmm, Jadi lihatlah lagi apakah polis saya ini masih aktif, apakah sudah maturity, artinya sudah selesai, mhm, terus ataukah ternyata yang tujuan saya ini membelikan untuk anak ternyata salah. Pokoknya review lah polis-polis yang ada itu. Jangan pernah takut dengan agen asuransi. Karena agen asuransi itu adalah penolong, malaikat loh. mmm, oke. Jadi intinya adalah mesti dicek dulu apakah sudah Betul. sesuai. Itu tadi ya balik ke awal tadi ya, bahwa benar-benar Iya. kita mesti cek gitu, apakah, apa yang sudah diberikan atau yang sudah dibeli itu pas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Nah, itu. artinya Bu, seiring dengan waktu pastinya kebutuhan asuransi itu beda juga, bener nggak sih Bu? Betul, betul. Oke. Nah, sekarang nih pertanyaannya lagi Bu Yunike. Ini kan misalnya nih, waktu beli masih kerja gitu, ternyata kena layoff. Sekarang kan kalau temen-temen sahabat sukses itu kadang-kadang suka kerja di startup dan sekarang lagi bubble ya, bubble-nya lagi pecah gitu. Iya. Kemudian banyak yang di layoff gitu. Nah, kalau ternyata nggak mampu bayar gitu, itu gimana ya Bu? Apakah udah hilang tuh asuransinya atau gimana? Nah, membeli asuransi itu tidak persis dengan yang dikatakan orang menabung. Kan suka kan, ayo menabung, tapi di Mmm, asuransi. Jadi hati-hati dengan istilah menabung di asuransi itu. Karena asuransi itu ada yang namanya ikatan kontrak. Jadi seperti sahabat sukses kalau kontrak rumah atau mengkontrakkan rukonya, kan ada mhm, ikatan. Jadi nggak bisa suka-suka habis kontrak, janjinya kontrak 5 tahun, terus 6 bulan kemudian, maaf ya, saya mau ganti usaha, nggak bisa. Jadi ingat, oh, ada kontrak perjanjian. mmm, Jadi sahabat sukses harus ngerti, beli asuransinya itu saya beli yang 5 tahun kah, 10 tahun, 20 tahun, atau yang bayar seumur hidup, terutama yang unit link. Unit link itu memang ada tertentu produk, itu yang dia ada masa bayarnya. Tetapi mhm, secara umum unit link itu bayar terus, mmm, karena dia itu murah di awal. Ya mmm, toh, nanti mahalnya itu kena yang namanya biaya, mmm. COR atau COI, cost of insurance atau cost of riders ya. Nah, Mhm, seperti itu. Jadi kalau misalnya putus di tengah jalan, ada beberapa solusi. UP-nya mhm, bisa diturunkan supaya preminya menjadi kecil lah. Misalnya kalau premi bulanannya pertama 5 juta. Waduh, berat ini karena usahanya mengalami ya sesuatu lah. Mau diturunkan, UP-nya bisa dikecilkan supaya preminya mengecil. Itu salah satu. Yang kedua, kalau misalnya beli preminya sudah bayarnya mungkin bertahun-tahun di atas 5 sampai 7 tahun, itu bisa cuti premi. Seperti itu sehingga nggak sampailah uangnya itu hangus. Nah, juga yang perlu diperhatikan, belilah premi sesuai dengan premi yang kita mampu. Nggak usah gengsi, karena agennya itu mantan pacar saya. Gengsi saya kalau beli premi kecil. Belilah seraksasa preminya ya. mmm, Tahu-tahunya nanti di tahun kedua, ketiga nggak bisa bayar. Nah itu kalau gagal bayar premi itu resikonya macam-macam. Jadi usahakanlah ketika membeli asuransi, sahabat sukses itu memahami. Jangan pernah yang namanya sungkan. mmm, Jangan pernah yang namanya, wis aku percaya saja kepada agennya. Dia sahabat sejati saya. Di dalam hal ini tidak ada kata sahabat sejati. Yang benar adalah teman-teman memilih yang tepat, mengerti dengan benar, dan akan menikmati hasil dengan sesuai prediksi. oke. Jadi intinya adalah kalau ternyata gagal bayar itu kita mesti balik ke awal, beli asuransi tadi tujuannya buat apa gitu ya, Nah, dan sesuai kemampuan apa enggak, kayak gitu kan. Nah tadi hmm. juga Bu Yunika sudah menyebutkan bahwa lebih baik kita review polis yang kita punya, sebelum kita beneran nggak bisa bayar. Nah, ya betul.
Bu Yunike, keren banget tadi, obrolan kita seputar asuransi ya. Nah, ini kalau seandainya nih sahabat sukses yang hadir pada malam hari ini, itu sudah punya asuransi, sudah punya proteksi, tapi kayaknya dulu belinya sama mantan pacar gitu ya, jadi nggak tahu apakah sesuai apa enggak gitu. Atau masih baru, eee, kerja gitu ya, jadi belum baru-baru punya asuransi dari perusahaan aja atau punya BPJS aja. Kira-kira kalau mereka mau konsultasi nih, proteksi yang tepat, bisa menghubungi siapa ya, Bu? Gampang sekali, sahabat sukses bisa follow account daripada Surabaya Sukses. Di dalamnya itu ada tim-timnya Surabaya Sukses. Ya toh, bisa juga menghubungi langsung ke kantor Manulife terdekat. Kalau misalnya di Surabaya, datanglah ke TP 6 ya toh di Pakuwon Tower. Kalau misalnya sahabat sukses merasa sungkan kalau ketemu langsung, ya boleh tanya-tanya lewat akunnya itu. Ya, teman-teman follow lah, kemudian tanya-tanya di sana bisa. Mumpung sekarang masih free, belum ada fee. Karena suatu saat nanti akan ada fee. Ya, atau seperti teman-teman kalau mau minta saran ke dokter, walaupun lewat online, itu bayar toh. 25.000, 50.000, 200.000 tergantung. Nah, sekarang ini masih free. Cepat-cepatlah review polis kalian. Atau kalau belum punya, berusahalah memahami apa yang menjadi kebutuhan kalian. Oke, thank you Bu Yunike. Jadi intinya adalah follow akunnya Surabaya Sukses. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita punya LinkedIn, dan kita punya YouTube seperti malam hari ini gitu ya. Dan teman-teman bisa nanya-nanya di situ, komen di situ, nanya. Nanti dari tim kita akan ada yang akan jawab gitu. Mau DM juga boleh ya. Nah, thank you Bu Yunike. Baik, sahabat sukses, itu tadi adalah obsesi, obrolan sukses masa kini dengan tema asuransi buat apa sih? Mari kita ikuti episode obsesi lainnya jam 7 malam minggu depan. Sampai jumpa sahabat sukses.